Kalau kita ngomongin soal perjuangan kemerdekaan, ceritanya itu nggak lurus-lurus aja. Ini tuh soal evolusi strategi, pemikiran, dan ya keberanian. Sebelum tahun 1920-an, pergerakannya kan cenderung moderat ya. Tapi, dekade baru datang dan bawa gelombang perubahan besar. Babak yang kita sebut radikal, yang mengubah arah perjuangan selamanya. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, jadi biar kebayang bedanya, lihat deh. Awalnya, organisasi kayak Budi Utomo itu fokusnya ke sosial ekonomi. Dan mereka masih mau kerjasama sama pemerintah kolonial. Tapi, begitu masuk era radikal, wih beda banget. Kerjasama? Nggak ada lagi. Ditolak mentah-mentah, fokusnya langsung pindah, murni politik. Dan tujuannya bukan lagi cuma biar hidup lebih baik, tapi kemerdekaan penuh. Ini kan pergeseran yang fundamental banget. Terus, apa sih sebenarnya non-kooperasi itu? Gini deh, ini bukan cuma sekedar protes biasa ya. Ini tuh penolakan total secara ideologis terhadap seluruh sistem kolonial. Jadi mereka nggak mau lagi tuh duduk di dewan-dewan yang dibikin Belanda. Nggak mau ada kompromi sama sekali. Intinya, sikap mereka jelas. Satu-satunya tujuan yang bisa diterima itu ya kemerdekaan total. Titik. Nggak bisa ditawar-tawar. Dan perubahan ini nggak terjadi tiba-tiba atau cuma karena satu kelompok aja. Anggap aja tahun 1920-an itu kayak ledakan energi baru gitu. Tiba-tiba muncul banyak banget organisasi baru. Ideologinya mungkin beda-beda, tapi semangatnya satu. Ayo kita lawan Belanda secara langsung. Udah nggak pakai basa-basi. Nah, yang membuka gelombang radikal ini siapa? Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka resmi berdiri tahun 1921 dan langsung memulai perlawanan dengan ideologi yang, wah, benar-benar baru pada masanya. Coba kita lihat detailnya. Yang menarik di sini tuh asal-usulnya. PKI ini kan akarnya dari ISDV yang didirikan oleh Henk Snevlid. Dan ideologinya itu Marxisme. Kenapa ini jadi penting? Karena ini sesuatu yang baru banget. Perlawanan mereka jadi punya dua target. Bukan cuma penjajahan Belandanya, tapi juga sistem kapitalisme yang jadi mesin uang pemerintah kolonial. Jadi serangannya double. Terus gimana cara PKI menerapkan non-kooperasi ini di lapangan? Yaitu tadi, mereka langsung turun ke bawah, menyebarkan paham sosialis ke rakyat. Mereka secara terang-terangan melawan struktur ekonomi yang dianggap menindas. Jadi, semangat non-kooperatif itu jadi DNA pergerakan mereka. Pokoknya, ogah kerjasama sama Belanda dalam bentuk apapun. Oke, dari dalam negeri kita pindah sedikit. Ternyata, api semangat radikal ini ndak cuma nyala di Hindia Belanda loh. Justru di jantung negara penjajahnya sendiri, di Belanda, para mahasiswa kita juga lagi bergerak. Dan langkah mereka ini, wah berani banget. Jadi di tahun 1925 ada organisasi mahasiswa namanya Indische-Vereniging. Nah mereka ini bikin manuver besar. Di bawah tokoh-tokoh muda kayak Muhammad Hatta, mereka ganti nama jadi Perhimpunan Indonesia. Kedengarannya mungkin simpel ya, cuma ganti nama. Tapi jangan salah, makna politik di baliknya itu luar biasa besar. Nah, ini dia kekuatan sebuah simbol. Cuma dengan pakai nama Indonesia, mereka itu seakan-akan bilang, kami bukan Hindia Belanda. Mereka menolak identitas yang dipaksakan kolonial. Jadi bukan cuma menolak kerjasama, tapi nama pemberian penjajah pun mereka tolak. Kerennya lagi, mereka bawa perjuangan ini ke panggung internasional. Ini level tekanan non-kooperatif yang beda lagi. Oke, 2 tahun setelah itu, kita kembali lagi ke tanah air. Gelombang radikal ini mencapai puncaknya. Lahirlah sebuah organisasi yang bisa dibilang paling berpengaruh di masanya. Dipimpin oleh seorang tokoh yang kita semua kenal, yang kelak jadi ikon bangsa. Yap, tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI. Tujuannya, nggak pakai ribet, nggak pakai agenda tersembunyi, cuma satu, Indonesia merdeka. Penuh. PNI ini benar-benar dibangun di atas fondasi nasionalisme yang murni. Nah, ini poin kuncinya. PNI berhasil membawa non-kooperasi ke level selanjutnya. Bukan lagi cuma sikap politik segelintir elit, tapi jadi gerakan massa. Popularitas Soekarno dan PNI itu meledak. Ribuan orang gabung dalam waktu singkat. Nah, pertumbuhan secepat ini jelas bikin pemerintah kolonial panik. Ini bukan lagi sekedar gangguan, tapi ancaman nyata yang terorganisir. Coba kita rangkum di timeline ini deh, biar kelihatan betapa cepatnya semua ini terjadi. Kurang dari 10 tahun loh. Lanskap politiknya berubah total. Mulai dari PKI di tahun 21, terus PI di 25, sampai puncaknya PNI di tahun 27. Tiap kejadian ini seolah-olah membangun momentum, yang akhirnya memancing reaksi keras dari Belanda di tahun 1929.
Tentu aja kan, gerakan yang sekuat dan seterbuka ini nggak mungkin didiamkan begitu saja sama Belanda. Kalau ada yang nantang kekuasaan secara langsung, ya pasti akan ada balasannya. Suasananya jadi makin tegang. Nah, lihat gambar ini. Ini Volksraad, Dewan Rakyat bikinan Belanda. Inilah simbol dari sistem yang ditolak mentah-mentah sama kaum radikal. Buat Belanda, penolakan untuk ikut-ikutan di sini, ditambah lagi popularitas gerakan-gerakan tadi yang luar biasa, ini udah lampu merah. Ancaman nyata yang harus segera diatasi. Dan puncaknya, terjadi di bulan Desember 1929. Pemerintah kolonial akhirnya bergerak. Soekarno, sang orator ulung PNI, bersama para pemimpin lainnya ditangkap, dipenjara. Pada saat itu, kelihatannya, ya gerakan radikal ini berhasil dipadamkan. Tapi pertanyaannya, apa benar-benar padam? Memang para pemimpinnya dipenjara. Tapi babak radikal ini tuh ninggalin warisan yang nggak bisa dihapus. Tujuannya udah jelas, bukan lagi sekedar reformasi, tapi merdeka. Kemerdekaan total. Mereka juga udah membuktikan kalau rakyat itu bisa digerakkan secara politik. Identitas nasional dan tujuan bersama untuk bebas itu udah tertanam dalam-dalam. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik. Ya, Belanda mungkin menang pertempuran jangka pendek dengan menangkap para pemimpinnya. Tapi, dengan mengunci tujuan akhir menjadi kemerdekaan yang harga mati, bukankah babak radikal ini justru yang memastikan kalau jalan menuju kemerdekaan itu cepat atau lambat jadi sesuatu yang nggak terelakkan lagi ya? Sesuatu yang nggak bisa dihentikan.